Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah madad dawam syukru lillahi alal in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma assalatu ma'a salamana haddairil aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah beserta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzmah, amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan baca umul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami hadis-hadis Rasulullah sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Biadin ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah binati du'a wal qabul wal syafa'ati rasul bi barakati Ibnu Hajar al-Asqalani wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul haidi, bab tentang haid. Setelah kita kemarin membahas tayamum, hari ini kita membahas tentang haid. Ini bab yang paling sulit bagi saya karena saya belum pernah haid dan yang ngaji juga belum pernah haid. Jadi ini guru dan muridnya sama-sama nggak pernah ngalami, ya. Padahal haid ini sesuatu yang sangat penting, ya. Tentu haid itu, ilmu tentang haid itu wajib hukumnya fardu ain bagi perempuan, karena yang mengalami haid itu perempuan. Tetapi laki-laki juga diwajibkan untuk tahu. Karena apa? Karena laki-laki itu suka sama perempuan. Jadi karena kita nanti, ya, kalau yang belum punya pasangan akan punya pasangan istri, maka kita juga harus tahu ilmu haid walaupun kita tidak mengalami. Karena apa? Karena suami itu bertanggung jawab kepada istrinya. Jadi kalau istrinya nggak ngerti ilmu haid, suaminya juga nggak ngerti ilmu haid, wah ini celaka, ya, celaka ini. Kenapa? Karena banyak sekali persoalan yang orang ketika haid, karena orang haid itu nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Sebaliknya ada kondisi yang sesungguhnya dia tidak haid dianggap haid, ya, padahal dia nggak sedang haid. Misalnya darah yang keluar itu bukan darah haid tetapi itu darah istighadah misalnya, maka yang menduga bahwa itu haid akhirnya dia tidak sholat, dia tidak puasa, padahal harusnya dia wajib sholat, dia wajib puasa. Atau sebaliknya, mestinya haid dianggap tidak haid, maka kalau haid nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Nah, ini maka ilmu tentang haid ini, ya, ilmu yang sangat penting. Itu sebabnya dulu, ya, para ulama itu banyak sekali menulis tentang kitab membahas khusus tentang haid. Karena satu orang dengan orang lain, ya, persoalannya itu berbeda-beda, ya. Orang mempunyai tingkat, ya, atau masa menstruasinya, masa haid itu satu orang dengan yang lain berbeda-beda, ya. Ada yang terus menerus, ada yang rutin, ada yang enggak, ada yang kadang-kadang keluar bersih, keluar lagi, dan seterusnya, ya. Jadi banyak sekali masalahnya. Nah, itu sebabnya maka mempelajari ilmu tentang haid ini sangat penting, khususnya bagi perempuan, karena perempuan yang mengalami. Yang kedua, laki-laki yang senang perempuan. Yang ketiga, seorang bapak bagi anak-anaknya. Ya, kalau laki-laki nggak seneng sama perempuan, nggak punya anak tentu, maka nggak apa-apa nggak ngerti ilmu haid, nggak apa-apa, nggak belajar ilmu haid, ya, nggak apa-apa.
Tapi kalau laki-laki senang perempuan, punya anak juga perempuan, maka harus tahu tentang ilmu haid ini, ya, harus ngerti, ya. Karena apa? Kalau salah, ya, anak kita nggak ngerti ilmu haid, ya, saat dia haid ternyata dia sholat, saat nggak haid, ya, ternyata dia nggak sholat karena dikira haid, maka itu yang dosa adalah orang tuanya juga. Jadi anaknya dosa, orang tuanya juga dosa. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ini, ya, taruhlah misalnya sekarang, ya, nggak sempat ngajari anak untuk ilmu haid, maka cepat-cepat nikahin anaknya. Ya, yang punya anak perempuan segera dinikahkan. Tapi nikahnya harus sama orang yang ngerti ilmu haid. Tujuannya apa? Biar kita nggak nambah dosa. Ya, kalau kita sudah menikahkan, tanggung jawab kepada suaminya. Maka nyarinya yang ngerti ilmu haid, jangan yang juga nggak ngerti juga. Nah, itu sama dengan menjerumuskan anak itu, ya. Nah, artinya harus tahu ilmu haid, ya. Suami harus ngerti ilmu haid, seorang bapak harus mengerti ilmu haid. Nah, kita bahas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Fatimah binta Abi Hubaisin, sesungguhnya Fatimah binta Abi Hubais, ya. Ini Fatimah bukan Fatimah putrinya Rasul, karena putrinya Rasulullah yang bernama Sayyidah Fatimah itu, ya, diberi gelar Az-Zahra karena beliau tidak pernah tidak sholat, satu-satunya perempuan yang tidak pernah haid. Jadi Fatimah itu punya keistimewaan karena beliau tidak pernah tidak haid, ya, maka disebut Az-Zahra. Az-Zahra itu artinya yang terang benderang, karena nggak pernah seumur hidupnya tidak sholat. Perempuan kan kalau melahirkan dia nifas, maka kemudian dia tidak sholat, ya, biasanya 40 hari, paling lama 60 hari. Kalau haid, ya, tiap bulan rata-rata orang itu 6 atau 7 hari, ya, paling lama 15 hari. Fatimah tidak pernah tidak sholat. Artinya apa? Beliau tidak pernah haid, dan kalau habis melahirkan nifas hanya keluar darahnya itu cuma 1 tetes. Ya, biasanya perempuan kalau melahirkan kan darahnya akan keluar banyak, ya, rata-rata 40 hari, ya, paling banyak 60 hari. Sayyidah Fatimah itu saat melahirkan, ya, itu langsung kering. Jadi cuman keluar darah itu cuma 1 tetes. Itu sebabnya Imam Syafi'i, ya, dalam penelitiannya, istiqra'nya Imam Syafi'i, masa orang nifas itu paling sedikit adalah 1 tetes. Karena berdalil kepada Fatimah itu, ya, Sayyidah Fatimah saat habis melahirkan Sayyidina Hasan, melahirkan Sayyidina Husain, ya, itu keluar darahnya cuma 1 tetes saja, kemudian bersih, lalu beliau kemudian sholat. Jadi nggak pernah meninggalkan sholat karena udzur, ya, baik haid maupun nifas. Hadis ini kata Aisyah, anna Fatimah binta Abi Hubaisin, sesungguhnya Fatimah binta Abi Hubais kanat tustahadu, dia ini keluar darah istihadho. Istihadho itu darah yang keluar, darah haid yang keluar melebihi dari batasnya. Misalnya ada orang haid kan batas maksimalnya 15 hari. Kemudian setelah 15 hari masih keluar terus. Nah, itu namanya darah istihadho. Darah istihadho itu darah penyakit, ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda kepada Fatimah binta Abi Hubais itu, inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun aswadu, darah yang merah kehitam-hitaman, yu'rafu, yang sudah dikenal. Artinya membedakan antara darah istihadhoh dengan darah haid itu, kalau darah haid itu warnanya kehitam-hitaman, jadi merah tapi kehitam-hitaman, berbeda dengan darah istihadhoh. Kalau darah istihadhoh itu darah merah yang segar, dan baunya juga beda, ya, baunya darah haid dengan darah istihadhoh itu juga berbeda, ya. Nah, itu faidakana, kata Nabi, faidakana zalika, kalau kamu mengalami yang demikian wahai Fatimah binta Abi Hubais, ya, famsiki, kalau kamu keluar darah kehitam-hitaman yang sudah dikenal, artinya memang punya ciri khas, ya, darah haid itu berbeda dengan darah yang lain, dengan darah nifas juga berbeda, maka kata Nabi, famsiki anis sholah, maka berhentilah engkau sholat. Artinya kalau orang sedang haid maka dia tidak boleh sholat. Nah, ini penting untuk diketahui bagi orang yang apabila ketika dia haid tidak atau belum masuk waktu sholat. Berbeda dengan orang kalau dia saat haid itu sudah masuk waktu sholat. Taruhlah misalnya ada orang haid jam 1,
kan sudah masuk waktu zuhur nih, dia belum sholat, maka dia nanti wajib hukumnya qodok sholat, ya, qodok sholat zuhurnya, ya, karena tadi sudah masuk waktu zuhur dia belum sholat, maka nanti saat dia sudah bersih dari haid, setelah dia selesai mandi, maka dia qodok sholat zuhur. Nah, sholat asar, maghrib dan seterusnya semasa dia haid, maka dia tidak boleh sholat, ya. Artinya orang haid tidak boleh sholat, ya. Bahkan kalau sholat tidak hanya tidak diterima, bahkan dia berdosa karenanya. Jadi orang haid itu, orang yang sedang haid, ya, kemudian dia sholat, maka sholatnya di samping tidak diterima, dia berdosa, ya. Jadi udah sholat malah dosa. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak haid kemudian nggak sholat, ya itu juga berdosa karena nganggap itu haid misalnya. Maka ini penting, ya, untuk mengetahui tentang haid ini. Nah, kata Nabi, faida kana al-akharu, jika yang keluar dari kemaluan perempuan itu yang lain, bukan darah yang bukan darah hitam, darah merah kehitam-hitaman yang punya ciri khas, ya, karena baunya juga beda, ya. Kalau yang keluar itu bukan itu, fatawadzdoi, maka hendaklah engkau wudu wa sholli, dan sholat. Artinya apa? Ada juga darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang itu bukan darah haid. Artinya darah istihadah. Istihadah itu darah penyakit. Darah penyakit. Maksudnya adalah kalau yang keluar itu bukan darah yang kehitam-hitaman tadi, bukan darah haid, maka orang itu wajib hukumnya tetap melaksanakan sholat. Nah, bagaimana sholatnya? Maka kata Nabi, fatawadzdoi, wudulah. Lah kan salah satu perkara yang membatalkan wudhu itu keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik jalan belakang maupun jalur depan. Orang yang istihadah ini yang keluar terus, lah bagaimana dia sholat sementara dia harus keluar terus? Inilah yang disebut dengan sholat bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang terus menerus hadas. Artinya nggak bisa orang kan wudhu misalnya, dia wudhu keluar lagi otomatis kan batal. Tapi bagi orang yang kena istihadah ini yang disebut dengan daimul hadas, orang yang terus menerus hadas, atau ada misalnya laki-laki kok namanya kencing terus itu bahasa Jawanya beser, ya, beser, ya, terus menerus keluar, ya, air kencingnya keluar terus menerus, nggak bisa ditahan, ya, saringannya sudah dol gitu, ya. Maka kalau itu namanya orang daimul hadas. Caranya bagaimana? Caranya disumpel, ya, disumpel. Jadi jangan sampai keluar. Jadi caranya yang gimana? Kalau laki-laki ya diikat atau gimana lah. Pokoknya biar nggak keluar, nggak kena pakaiannya lah. Kalau perempuan, ya kalau perempuan enak pakai pembalut gitu, ya. Pakai pembalut. Atau kalau laki-laki pakai pempes lah, ya. Itu meskipun ya keluar darah, atau bagi laki-laki tadi yang daimul hadas keluar kencing terus kan harusnya batal wudunya, tapi dalam rangka karena ini darurat, ini udzur, sesuatu yang nggak bisa dihindari, maka dia tetap harus wudu, dia harus tetap sholat, ya. Artinya tidak ada sholat itu bisa ditawar-tawar, ya. Orang yang terus menerus harusnya hadas kan, daimul hadas artinya terus menerus hadas, tetap dia wajib sholat, tetap wajib sholat. Yang keluar darah tadi istihadah, ya, jadi ini Fatimah binti Abi Hubais ini, ya, keluar terus menerus darahnya lebih dari 15 hari, karena terus menerus keluar, meskipun begitu dia tetap wajib sholat, dia harus wudu, kata Nabi, dia harus sholat, ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim wa Abu Hatim, ya. Ini hadis yang pertama. Yang kedua, wa fi hadithi Asma binti Umais, ya, dari hadisnya Asma binti Umais inda Abi Dawud, ya, yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, wal tajlis fi mirkanin, hendaklah perempuan itu duduk fi mirkanin, di dalam di atas tempat air, ya semacam ember lah. Kalau dulu orang untuk mengetahui ini haid atau enggak, itu caranya duduk di atas ember, ya. Kalau sekarang ya duduk di toilet lah, toilet yang duduk itu. Kata Nabi, fa idza ra'at sufratan, kalau orang itu melihat warna darah merah kekuning-kuningan, artinya kan kalau duduk di atas toilet atau di atas ember yang dikasih air, kan kemudian ketahuan tuh masih ada darahnya enggak yang keluar, ya.
Fa idza ra'at sufrotan, jika orang perempuan itu melihat darah kekuning-kuningan fauqal ma'i, di atas permukaan air, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi, lidzuhri wal asri, untuk sholat duhur dan sholat asar, huslan wahidah, satu kali mandi. Wa taghtasilu lil maghribi wal isya, dan dia mandi untuk sholat maghrib dan isya huslan wahidan, satu kali mandi. Wa taghtasilu lil fajri huslan wahidah, dan mandi untuk sholat subuh huslan wahidah, mandi sekali. Wa tatawadhdha'u, dan dia berwudu fima baina dzalika, di antara keduanya. Maksudnya ini apa? Orang kalau darah istihadhah tadi melebihi dari batas haid, dia masih terus-menerus keluar, maka kata Nabi, hendaklah orang itu caranya setiap kali mau sholat zuhur dengan sholat asar, maghrib dengan isya, maka dia mandi. Inilah yang menurut Imam Ahmad, ini yang dipakai Imam Ahmad, hukumnya wajib. Mandinya ini hukumnya wajib kalau menurut Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah saja. Mandi ini yang dinamakan sholat jamak suri namanya. Sholat jamak, sholat digabung. Jadi sholat zuhurnya akhir waktu, kemudian setelah itu sholat asar. Jadi nggak lama. Taruhlah misalnya asar itu jam 3 misalnya, maka sholat zuhurnya itu jam 3 kurang 10 misalnya. Tidak lama setelah sholat zuhur, maka dia kemudian sholat asar di awal waktu. Ini yang dinamakan sholat jamak suri. Sesungguhnya bukan menjamak, menggabungkan dua waktu, enggak. Hanya dia melaksanakan sholatnya zuhur, sholat yang pertama di awal waktu, di akhir waktu, dan sholat yang kedua di akhir waktu, di awal waktu. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isyanya, maghribnya agak akhir, isyanya awal. Taruhlah isya itu jam 7:30 misalnya, maka sholatnya jam 7:30 kurang 10 misalnya. Dia sholat maghrib, setelah itu kemudian sholat isya. Nah, sebelum melaksanakan sholat, hukumnya wajib untuk mandi. Nah, ini mandi. Mandi untuk apa? Untuk membersihkan diri dari tadi yang keluar darah tadi itu. Darah yang masih keluar tadi itu. Dibersihkan. Nah, ini oleh Imam Ahmad, bahwa karena hadisnya ini menyuruh untuk mandi, maka wajib mandi. Kalau menurut Imam Ahmad. Kalau menurut Imam Syafi'i enggak, tidak wajib mandi. Mandi itu hukumnya sunnah saja. Artinya apa? Kalau orang kemudian wudu, kemudian setelah itu langsung melaksanakan sholat, nggak apa-apa, Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, orang harus mandi. Nah, ini. Nah, untuk mengetahui ini darah itu darah istihadhah atau bukan, ini darah haid atau bukan, maka ini yang harus dihafal nih. Ada rumus 5 rumus untuk mengetahui darah ini darah haid apa enggak. Nah, yang pertama darah itu masanya harus minimal 24 jam. Darah yang keluar dari perempuan tadi itu, dari kemaluan perempuan itu minimal masanya itu 24 jam. Contoh misalnya begini, kalau tanggal 1 Agustus perempuan ini keluar darah, keluar 1 Agustus keluar darah 2 jam. Tanggal 2 keluar 2 jam. Tanggal 3 keluar darah 2 jam. Tanggal 4, 5 sampai 7 misalnya, setiap hari keluarnya cuma 2 jam, 2 jam, 2 jam. Dihitung di total 7 hari kali 2 berarti baru 14 jam. Berarti semua itu tidak darah haid. Semua bukan darah haid. Meskipun dia 7 hari terus menerus dia keluar, tapi keluarnya cuma 2 jam, 2 jam, 2 jam 2 jam kemudian berhenti, nggak keluar lagi, 2 jam berhenti lagi selama 1 hari itu cuma keluarnya cuma 2 jam doang 2 jam berhenti sampai besok baru keluar lagi 2 jam, 2 jam lagi berhenti, misalnya begitu. Setelah dihitung ternyata kurang dari 24 jam, maka bukan darah haid itu. Kalau nggak darah haid, artinya apa? Berarti dia kalau tadi tanggal 1 dia tidak sholat, maka dia harus qadha sholatnya. Kalau misalnya waktunya itu Ramadan, maka dia harus qadha puasa. Tanggal 1, 2, 3 sampai 7 itu. Atau bahkan sampai tanggal 14 misalnya cuman kalau 14 kan sudah lebih taruhlah sampai tanggal 11 misalnya. Kalau setiap harinya 2 jam, 2 jam, 2 jam maka berarti kan baru 22 jam. Nah, kalau 22 jam setelah tanggal 11 kok berhenti, maka semuanya bukan darah haid itu. Semua bukan darah haid, namanya darah istihadhah, darah penyakit.
Karena rumus yang pertama darah haid itu setelah dihitung, maka ini perempuan kalau haid itu harus diteliti ya. Saat keluar, oh dilihat jam berapa ini. Nanti kemudian berhentinya jam berapa? Ada lagi nggak kira-kira keluar? Dihitung lagi. Oh misalnya taruhlah satu hari itu ya 5 jam misalnya, satu hari 5 jam. Hari kedua berhenti. Ya, hari kedua berhenti. Hari ketiga muncul lagi, keluar lagi misalnya ya 5 jam lagi, maka dihitung berarti 10 jam. Ya, pokoknya kalau masih dalam masa haid kemudian darah itu kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid. Karena darah haid itu minimal harus 24 jam. Nah, ada juga yang perempuan sehari keluar terus-menerus selama 24 jam. Nah, itu pasti haid itu berarti. Ya, kalau terus-menerus atau sehari keluarnya 15 jam. Besoknya 15 jam, itu pasti haid itu. Artinya apa? Minimal darah haid itu ya setelah dikalkulasi, dikumpulkan ya, dihitung minimal 24 jam. Ini rumus yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 15 hari. Artinya kalau keluarnya tadi itu ya hari pertama misalnya keluar 2 jam, hari kedua 2 jam, sampai hari ke-14 ya, ke-15 keluar 2 jam juga, ke-16 keluar lagi. Nah, yang ke-16 ini bukan darah haid. Ya. Karena apa? Karena darah haid tidak boleh lebih dari 15 hari. Ya, maksimal 15 hari. Kalau melebihi dari itu maka bukan darah haid, maka itu masuk darah istihadah. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi syarat pertama ya, darah haid itu dihitung, dikumpulkan itu harus minimal 24 jam ya, minimal 24 jam, artinya lebih boleh ya, minimal 24 jam, kurang dari 24 jam tidak namanya haid. Yang kedua, masa ya, hari haid itu tidak boleh lebih dari 15 hari. Nah, yang ketiga harus dari perempuan yang minimal usia 9 tahun ya, artinya sudah akil balik. Perempuan yang usianya baru 8 tahun, baru 7 tahun kok keluar darah, bukan namanya darah haid ya, bukan darah haid. Darah haid itu harus minimal dia usia perempuan tersebut sudah 9 tahun ya. Jadi kalau belum 9 tahun bukan darah haid. Yang keempat ya, tidak didahului oleh kelahiran ya. Artinya darah yang keluar itu bukan darah nifas. Kalau didahului oleh kelahiran ya, keluar darah tapi bukan darah haid, tapi itu darah nifas. Artinya setelah orang melahirkan ya. Yang kelima, darah itu diselingi oleh masa suci yang tidak kurang dari 15 hari. Kan masa paling lama haid itu 15 hari. Berarti apa? Berarti masa sucinya minimal 15 hari. Kan 30 hari itu berarti 15 hari. Taruhlah kalau ada orang haid misalnya paling lama 15 hari, kemudian taruhlah tanggal 16 dia suci ya, 16 17, tanggal 28 dia keluar lagi darah, maka keluar darah ini bukan darah haid ini. Karena apa? Karena sucinya dari tanggal 16 ke 28 nggak sampai 15 hari. Karena syarat darah haid harus masa sucinya minimal 15 hari. Karena sama dengan maksimal darah haid itu 15 hari, maka masa suci harus minimal 15 hari. Jadi kalau masa sucinya belum 15 hari kok kemudian keluar lagi darah, maka bukan darah haid namanya. Itu darah istihadah. Nah, ini 5 rumus yang harus diketahui ya untuk mengetahui darah ini darah haid atau tidak. Yang pertama, masa darah itu kalau dikumpulkan tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua, masa tidak lebih dari 15 hari, masa keluarnya darah itu tidak boleh 15 hari. Yang ketiga, dari orang yang sudah usia 9 tahun. Yang keempat, tidak didahului oleh melahirkan, dan yang keempat, masa sucinya minimal 15 hari. Nah, menjadi persoalan yang rumit ketika darah itu kemudian kadang ada, kadang tidak. Padahal masih di dalam kisaran 15 hari. Contoh misalnya begini, ada perempuan tanggal 1 keluar darah haid, tanggal 2 keluar, tanggal 3 keluar, tanggal 4 sampai tanggal 7 keluar. Semua keluar. Taruhlah keluarnya 5 jam, pasti ini darah haid ya, karena 5 kali 7 berarti 35 ya, lebih dari 24 jam.
Tanggal 8 berhenti, tanggal 9 nggak ada keluar, 10, 11, 12. Tanggal 13 keluar lagi darah, ya, keluar lagi darahnya, ya, 13, 14, 15 misalnya keluar lagi. Maka yang tanggal tadi 8, 9, 10, 11, 12 itu masuk darah haid atau tidak? Biasanya kalau perempuan, cuman nggak ada ibu-ibu, saya nggak bisa nanya ini. Nah, kalau masih dalam masa haid, masih dalam siklus, ya, siklus masa haid, ya, masa haid itu artinya 15 hari, maka darah yang tadi yang berhenti, nakok namanya, ya, bersih, tidak keluar darah, maka itu dihukumi haid. Jadi dihukumi haid. Kalau dihukumi haid berarti apa? Dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau seandainya, biasanya ini yang sering, kalau perempuan, taruhlah misalnya, rata-rata perempuan itu haidnya 6 hari 7 hari. Kemudian setelah itu dia bersih kan, dia mandi. Otomatis kalau sudah mandi, maka dia kemudian sholat, ya. Kalau lagi waktu Ramadan, maka dia puasa. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12 berhenti, sehingga dia puasa, dia sholat dan seterusnya, melakukan amal apapun yang dibolehkan. Tanggal 13, 14, 15 keluar lagi, keluar darah haidnya, ya. Darah yang keluar itu darah memang benar-benar darah haid, maka tadi dia yang sholat tadi itu tidak dianggap, ya. Selama 5 hari tadi dia sholat tidak dianggap, dia puasa tidak dianggap. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dia puasa Ramadan, maka dia nanti wajib qadha. Setelah selesai haid, lah kan tadi saya sudah puasa, masa kemudian dianggap begitu saja nggak disah? Iya. Itu menurut pendapat qaul yang mu'tamad, yang dinamakan dengan qaulus sahbi, ya. Qaulus sahbi itu masa di mana masa suci di antara 2 haid, ya. Tanggal 1 sampai tanggal 7 kan haid, tanggal 13 sampai 15 haid. Masa sucinya itu dianggap sebagai masa haid juga. Kalau dia kemudian sudah puasa, dia wajib qadha puasa. Kalau sholat kan misalnya dia mengerjakan sholat, ya sholatnya dianggap tidak sah begitu saja, ya, tidak qadha, karena apa? Orang haid tidak usah mengqadha sholatnya. Nah, ini yang sering kali terjadi. Ya, kecuali kalau ada yang keluar tadi itu setelah tanggal 7, tanggal 8 bersih sampai tanggal 13 misalnya. Yang keluar bukan darah haid, ya. Yang keluar itu cuman biasanya apa? Kadang-kadang perempuan kalau sudah selesai haid, kemudian apa? Flek gitu, ya. Keluarnya flek, maka itu bukan darah haid. Ya, kalau keluarnya flek-flek saja, ya, karena perempuan itu saat sudah tuntas, ya, ada namanya kussoh. Kussoh itu apa? Cairan putih yang untuk membersihkan sisa-sisa darah. Sehingga perempuan itu kalau untuk mengetahui ini sudah bersih atau tidak, maka biasanya tinggal dikasih kapas. Kapas itu dimasukkan ke dalam kemaluannya. Kalau dicabut ternyata kapas itu bersih, ya. Kalau seandainya ada basahnya itu sama dengan basah air, taruhlah dicelupkan kapas itu ke air, basahnya begini, dicelupkan ke dalam, basahnya sama, warnanya putih karena sama dengan air, maka itu berarti sudah suci. Tapi kalau masih ada keruh, masih ada kuning-kuning, ada coklat-coklat, maka itu belum bersih. Kalau kemudian setelah bersih, setelah mandi sudah bersih sampai tadi, ya, 5 hari, setelah itu keluar flek-flek, maka itu tidak dihukumi sebagai haid. Tidak dihukumi haid. Itu saya teringat ulama besar Imam Abu Hanifah itu. Imam Abu Hanifah ketika ditanya oleh ada perempuan, ya, perempuan mau nanya saat pengajian bersama laki-laki, Imam Abu Hanifah menjelaskan tentang darah haid. Perempuan ini mau nanya, cuman dia malu, mau nanya malu, ya, maka kemudian dia bikin cara. Apa ya kira-kira? Karena dia ini keluar, ya, tadi ketika haid kan keluar darah merah, ya, darahnya merah kehitam-hitaman. Kemudian setelah suci itu keluar lagi darah ya kayak flek-flek itu. Dia menemukan ada apel. Apel itu ada apel kan warnanya merah gitu, ya, merah kehitam-hitaman gitu. Bagian ujung apel itu ada warna warna agak
Iya, agak ya namanya sudah tidak hitam lagi, tidak merah darah, tetapi agak kekuning-kuningan gitu. Perempuan ini kemudian menyerahkan apel itu, minta kepada pembantunya agar diserahkan kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ketika menerima apel ini kemudian nanya, siapa yang mengutus kamu bawa apel ini? Ada seorang perempuan yang sekarang lagi nunggu di depan rumah Anda. Imam Abu Hanifah itu paham, oh maksudnya ini perempuan ini nanya ya, kalau seandainya sudah keluar darah haid, darah yang merah tadi, apel dari buah apel itu. Cerdasnya Imam Abu Hanifah itu ya, dari apel yang warnanya merah kehitam-hitaman, kemudian di bagian ujungnya itu ada kekuning-kuningan, maka Imam Abu Hanifah itu paham, maksudnya ini dia nanya ini ya, dia nanya, perempuan ini nanya persoalannya pribadinya, cuman dia malu karena banyak laki-laki. Imam Abu Hanifah cerdasnya itu, Imam Abu Hanifah ambil pisau, apelnya itu kemudian dibelah ya, dibelah jadi dua, kemudian dikirim kepada orang itu. Nih, kasih tahu orang yang ngirim kamu apel tadi itu. Perempuan ini juga perempuan cerdas. Dia tahu maksudnya apa itu. Oh, Imam Abu Hanifah mau menyatakan bahwa kalau sudah bersih, yang tadinya keluar darah kemudian bersih, cuman setelah, walaupun meskipun masih berada di kisaran masa haid 15 hari ya, tetapi darah itu bukan darah haid, cuman kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, maka sesungguhnya itu sudah bersih, persis seperti buah apel ini. Apel yang dibelah oleh Imam Abu Hanifah itu dalamnya kan putih. Kan luarnya doang yang ada ada merah, ada kekuning-kuningan, itu kan luarnya doang, dalamnya kan putih. Maksudnya Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa sudah bersih, meskipun keluar kemudian flek-flek ya, kecoklatan atau kemudian warna kekuning-kuningan, maka sesungguhnya itu bukan darah haid kalau sudah bersih ya, asal sudah bersih. Berbeda dengan kalau belum bersih, kalau dia belum mandi, belum kena ada kusoh tadi itu ya, artinya masih keluar darah kekuning-kuningan atau kecoklat-coklatan, dia belum mandi, belum bersih memang, maka itu dihukumi haid. Tapi kalau sudah mandi, sudah tidak haid lagi ya, itu. Baik, ini paham ya? Kira-kira bisa bayangin nggak? Karena kan kita laki-laki nggak pernah bisa nggak pernah tahu kan? Ya, jadi dibayangin aja ya. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Wa an Hamnah bintah Jahsyin. Nah, ini masih terkait ya, mirip dengan hadis yang kedua tadi. Wa an Hamnah binti Jahsyin, dari Hamnah binti Jahsyin qalat kuntu ustahadu, kata Hamnah ya, aku keluar darah istihadhah ya, ustahadu, keluar darah istihadhah, haidatan katsiratan syadidatan ya, keluar darah istihadhah yang deras sekali ya, deras sekali keluar darahnya, artinya bukan darah haid, melebihi dari batas haid ya. Fa'ataitu, maka aku mendatangi an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam astaftihi, agar aku minta fatwa kepada Rasul ya. Aku datangi Rasulullah untuk meminta jawaban atas permasalahan yang aku hadapi. Faqala, Nabi bersabda, innama hiya raqdatun minasyaiton, sesungguhnya darah yang keluar, darah istihadhah tadi itu yang deras yang menimpa Hamnah binti Jahsyin ini ya, itu kata Nabi itu adalah raqdah itu gangguan minasyaitoni, dari setan. Nah, salah satu gangguan setan itu ya kepada wanita adalah menimbulkan darah istihadhah itu ya. Perempuan itu saluran yang mengeluarkan darah istihadhah itu ada usus, satu ususnya itu kalau di ususnya itu disentil oleh setan, maka itu keluar darahnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi darah istihadhah itu. Nah, itu tujuan setan untuk apa? Untuk mengelabui wanita. Kan darah istihadhah itu maksudnya dia wajib sholat. Orang yang nggak ngerti ketika keluar darah, udah dianggapnya darah haid saja. Akhirnya dia nggak sholat. Waktunya puasa, dia nggak puasa. Nah, itu gangguan setan. Ya, itu gangguan setan. Kata Nabi, ya, fatahayyadi sittata ayamin, maka hitunglah kamu haidnya itu sittata ayamin, 6 hari, au sab'ata ayamin, atau 7 hari.
biasanya. Dan ini kan kebiasaan orang kalau haid itu 6 hari atau 7 hari pada umumnya ya. Tsummaghtasili, kalau sudah 7 hari kamu sudah bersih, tsummaghtasili, kemudian mandilah. Nah, artinya mandi. Faidastangqti, kalau kamu sudah bersih, fasolli arba'atan wa ishrina, maka sholatlah selama 24 hari ya, au salasatan wa ishrina, atau 23 hari. Artinya kalau orang haidnya 7 hari kan berarti masa sucinya dia harus sholat kan berarti 23 hari. Kalau 6 hari berarti 24 hari masa sucinya. Wasumi wasolli, puasalah kamu dan sholatlah. Artinya dia yang tadi ya, orang yang kena istihadah terus menerus tadi itu ya, si Hamnah mengadu kepada Nabi karena darah istihadahnya itu keluar deras sekali ya, melebihi dari darah haid. Nabi menyatakan yang dihitung 7 hari atau 6 hari. Selebihnya meskipun keluar, kamu harus tetap puasa, harus tetap sholat, harus mandi. Nah, fa inna dzalika yujzi'uki, yang demikian itu mencukupi bagimu. Wa kadzalika faf'ali, begitu juga lakukanlah kulla syahrin, setiap bulan, kama tahidun nisa'u, sebagaimana perempuan lazimnya haid. Artinya haid pada umumnya bagi perempuan itu 6 hari atau 7 hari. Fa in qawiti, kalau kamu kuat, artinya mampu, ala antu akhiri adz-zuhra, kamu mengakhirkan sholat zuhur, wa tu'ajili, dan awalkan sholat al-asra asar ya, tsumma taghtasili, kemudian kamu mandi, hina tadhurina, ketika kamu sudah suci, wa tusolli, dan kamu sholat az-zuhra wal asra jami'an, dengan sholat jamak ya. Jadi tadi bahwa orang kalau keluar darah istihadah terus menerus tadi itu, maka sebaiknya perempuan ini sholat zuhurnya di akhir, sholat asarnya di awal. Nah, kata Nabi, tsumma tuakhirinal maghrib wa tuajjilinal isya, begitu juga mengakhirkan maghrib, mengawalkan isya. Jadi digabung, waktunya tidak lama. Karena apa? Karena terus menerus keluar kan darahnya, terus menerus keluar. Nah, orang yang daimul hadas ini namanya ya, karena terus menerus keluar itu berarti batal wudunya. Nah, dalam rangka ini maka Nabi membolehkan. Ini kondisi darurat ya. Tsumma taghtasilu wa tajma'ina baina sholataini faf'ali wa taghtasilina ma'as subhi, dan mandilah ya ma'as subhi, ketika melaksanakan sholat subuh, wa tushollina, dan sholatlah. Artinya sebelum subuh juga mandi. Jadi mandinya 3 kali. Orang yang kena darah istihadah, darah yang keluar melebihi dari batas haid, maka dia dianjurkan, kalau menurut Imam Syafi'i dianjurkan untuk mandi 3 kali. Mandi pertama, mandi saat mau melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu dan melaksanakan sholat asar di awal waktu. Begitu juga mandi ketika maghrib di akhir waktu, isya di awal waktu, dan ketika mau melaksanakan sholat subuh ya. Jadi mandi terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan sholat. Wa huwa a'jabul amroini ilayya, ini adalah sesuatu yang paling aku sukai ya. Artinya 2 perkara yang paling disukai. Nah, tadi jadi mandi bagi orang istihadah itu kalau menurut Imam Syafi'i, mazhab yang kita pegang, itu hukumnya hanya sunnah saja ya, jadi tidak wajib. Tapi kalau menurut Imam Ahmad hukumnya wajib. Artinya setiap perempuan yang keluar dari istihadah, mau zuhur asar dia harus mandi, mau sholat maghrib isya dia harus mandi, mau sholat subuh harus mandi ya, itu. Baik, hadis yang keempat, wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Habibah binti Jahsyin, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsyin, syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah ad-dama, tentang darah. Jadi dia mengadukan tentang darah haid ya. Faqala, maka Nabi bersabda ya, umkuthi, berhentilah kamu ya untuk sholat, maksudnya kamu gak boleh sholat, qadra ma kanat tahbisu haidatuki ya, selama masa haid itu menghalangimu. Artinya orang yang haid tidak boleh dia sholat ya, dia tidak boleh sholat. Tsumma ghtasili, artinya kalau sudah berhenti haidnya, darahnya sudah tidak keluar lagi ya, tsumma ghtasili, maka kemudian mandilah. Fakanat ya, maka Ummu Habibah taghtasilu likulli sholatin, dia mandi likulli sholatin, setiap kali dia sholat. Nah, ini juga terkait tadi ya. Kalau darah yang keluar ya melebihi dari batas haid, kan Nabi melarang orang untuk sholat kalau masa haid.
Tapi kalau sudah melebihi dari batas haid tapi masih keluar darahnya, masih keluar, maka dia disuruh oleh Nabi untuk mandi dan sholat setiap kali sholat. Kalau tadi ya Imam Ahmad tadi itu, nah ini yang dipakai oleh mazhab Imam Malik ya. Imam Malik menyatakan kalau tadi Imam Ahmad itu kan sholatnya dijamak tadi. Sholatnya itu zuhur akhir waktu, asar awal waktu, maghrib akhir waktu, isya awal waktu. Nah di antara itu ya, dan subuh. Nah sebelum melaksanakan zuhur, sebelum melaksanakan maghrib dia mandi. Nah artinya mandinya sekali, untuk 2 sholat mandi sekali. Nah hadis yang kedua ini ya, hadis dari Ummu Habibah, tentang Ummu Habibah ini mandinya itu tiap kali sholat. Karena dia keluar terus, darahnya tetap keluar, darah istighadah tetap keluar terus, maka Nabi memerintahkan dia untuk mandi. Ya, setiap kali mau sholat dia mandi, sholat duhur mandi. Jadi duhurnya tidak lagi akhir, ya, boleh di awal, tapi sebelum sholat dia harus mandi. Ya, sebelum sholat dia mandi, sebelum sholat dia harus mandi. Nah itu mandinya setiap kali sholat. Wa fi riwayatin al-Bukhari wa tawadzu'i li kulli sholatin. Nah di dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi tidak menyuruh mandi tetapi menyuruh wudu saja. Wa tawadzu'i, wudulah kamu li kulli sholatin, setiap kali sholat. Nah ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Ya, artinya mandi tadi itu tidak wajib. Yang wajib itu hanya wudu saja. Kalau perempuan tadi ya keluar darah haid, keluar dari istighadah, ya istighadah itu melebihi dari batas haid, artinya ketika dia keluar maka tiap mau melaksanakan sholat dia wajib untuk tetap berwudu. Ya, wahya li Abi Dawud min wa ghairihi min wajhin akhar, ya dari bentuk yang lain. Nah ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i orang yang istihadah, ya, yang keluar darah melebihi dari batas haid, meskipun dia keluar maka cukup dia wudu saja. Ya, wajibnya hanya wudu. Kalau mau setiap melaksanakan sholat ya dia harus wudu. Ya, walaupun kan keluar ya nggak apa-apa. Ya, tidak kemudian menjadikan batal wudunya, nggak. Pokoknya setiap kali dia mau sholat dia harus wudu, walaupun keluar, karena itu kondisinya darurat. Ya, kondisi orang yang daimul hadas tadi itu. Nah ini, jadi kalau Imam Syafi'i hukumnya tidak mandi tetapi cukup wudu saja. Yang terakhir nih hadis yang kelima. Wa an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhuma qalat, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata, kami tidak menganggap cairan keruh was-sufrata dan cairan kekuning-kuningan ba'da tuhri, setelah bersuci, syai'an sama sekali. Artinya apa? Ini yang tadi. Jadi kalau orang sudah suci ya, artinya orang haid misalnya 7 hari ya, kemudian sudah bersih dia mandi, kemudian tanggal 8 misalnya, setelah dia suci tadi itu tanggal 8-nya keluar cairan keruh atau kuning-kuningan, kata Ummu Atiyah, aku tidak menganggapnya itu sebagai haid. Jadi tidak dianggap haid. Karena apa? Asal sudah suci. Jadi sudah mandi, sudah suci, sudah bersih, tadinya sudah bersih ya, sudah dilihat ternyata bersih, kemudian dia mandi, besoknya keluar lagi ya, tapi keluarnya bukan darah, tapi keluarnya cuman keruh, cairan keruh atau cairan kekuning-kuningan, maka itu bukan darah haid ya. Baik, karena sudah isya kita cukupkan sampai di sini dulu karena ada takziah ya. Kita insya Allah akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syukran ala timamikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.